Aduh. Tutup. Aduh. Lorendang. Jangan gitu, jangan kebiasaan gitu. Kalau gitu ya. Dua menit lagi kita mulai ya. Ya, Bu. Ini bilang ini. Ini dah. Hai, Dek. Mbak Ais, kameranya sudah bisa? Iya. Kemarin akhirnya kenapa kok nggak bisa? Dari settingannya atau gimana? Dari Zoom-nya Bu nggak bisa. Oh gitu. Oke, sudah ya. Sudah 5 menit. Yang lain biar menyusul. Begitu mulai saja ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat? Tetap sehat. Tetap sehat. Bukil pengen dengar yel-yelnya 4 Ali. Semangat. Saya. 4 Ali. Semangat dulu apa pintar dulu kemarin? Smart. Semangat.
Pintar, ceria, semangat, jaya, 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 yeay. Jadi pintar, ceria, lalu semangat. Oke anak-anakku semuanya, Bu Kilu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena sudah hampir 3 mingguan, 3 minggu atau 4 mingguan gitu ya. Kita masih tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita. Dan alhamdulillah meskipun situasinya seperti ini, anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran. Ini terbukti dari partisipan kalian, keaktifan kalian untuk mengikuti pembelajaran, khususnya di pembelajarannya Bu Kilu tematik. Ini yang ikut alhamdulillah sudah 24 anak dari 30 anak. Jadi hanya kurang kira-kira 6 anak yang masih belum bisa mengikuti. Tidak apa-apa karena mungkin terbentur dari medianya, dari handphonenya, mungkin ada yang masih bergantian dengan orang tuanya. Nanti Bu Kilu akan tetap membagikan link YouTube biar yang tidak mengikuti Zoom hari ini bisa mengikuti dari rumah ya. Terus di e-learning juga Bu Kilu juga menyisipkan materi-materi yang sudah Bu Kilu tampilkan di Zoom pagi hari ini. Oke anak-anakku semuanya, hari ini sudah berpindah materi, sudah tidak di pemantulan dan penyerapan bunyi, melainkan di kerjasama dalam keberagaman. Di pertemuan kemarin, itu kita sudah mengetahui agama-agama yang ada di Indonesia. Bu Kilu mau tanya, ada apa saja agama yang ada di Indonesia? Konghucu dan Buddha. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu ya. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Tapi yang biasanya yang secara garis besarnya itu yang ada di Indonesia hanya ada 5. Yang mayoritas kebanyakan itu ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, sama Buddha. Untuk apa itu namanya? Untuk yang Konghucu itu minoritas. Maksudnya minoritas itu tidak banyak yang menganut agama Konghucu. Kilu akan share screen ya. Bentar. Bentar ya. Boleh sambil menyiapkan alat tulisnya. Nanti kali aja
Ada yang penting yang perlu dicatat. Sebentar. Kok gini ya? Sudah tampak? Nah, ini adalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama, Islam sampai begitu bilang Islam kok ganti Islam. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, di tampilan slide yang pertama ini, itu tampak di layar kalian ada gambar apa kira-kira? Masjid. Masjid. Kalau masjid, loh kok Konghucu itu loh. Kalau masjid, kalau masjid ini biasanya untuk tempat ibadah agama apa ya? Islam. Agama Islam. Lalu kitab sucinya apa kalau umat Islam itu? Al-Quran. Al-Quran, pinter sekali. Dan hari besarnya ada apa saja kira-kira? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada Muharram, ya. Ini adalah untuk agama Islam. Lalu berikutnya, ini ada apa ini? Gambar apa? Gereja. Gambar gereja, pinter. Kalau gambar gereja ini untuk umat agama apa ya? Kristen. Kristen, pinter. Lalu untuk kitab sucinya apa ya? Alkitab. Alkitab. Lalu untuk hari besar keagamaannya apa saja ya? Natal. Lalu Natal, Paskah, Jumat Agung. Coba kita lihat. Nah, ini adalah kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya ada gereja, hari besarnya ada Natal, ada Jumat Agung, ada Paskah, dan Isa Al-Masih. Berikutnya, ya ini sama ya, ini untuk Katolik. Nah, agama Katolik juga sama, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya juga sama. Nah, itu gambarnya pemuka agamanya. Berikutnya, nah ini ada tempat ibadah agama apa ya? Hindu. Salah. Hindu. Terus tempat ibadahnya namanya apa? Ada yang tahu tempat ibadahnya? Pura-pura santai. Iya. Dalam. Bedanya salib Kristen sama itu Katolik apa?
Nah, bedanya Kristen. Kalau Kristen itu Protestan ya, kalau Katolik ya Kristen Katolik. Kalau setahunya Bu Kilu itu bedanya dari Tuhannya kan ada itu ya yang maksudnya yang menyembah Bunda Maria sama yang menyembah Yesus. Ya, tapi Bu Kilu kurang tahu mana Kristen mana yang Bunda Maria dan Kristen mana yang Yesus. Ada lagi Kristen yaitu ada Kristen Ortodok, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Wes nggak usah Bu Kilu jelaskan ya. Sekarang kita menjelaskan di sini aja keragaman agama. Di sini adalah agama Hindu ya. Nah, agama Hindu dengan tempat ibadahnya yaitu pura. Hari besarnya di sini ada sebentar. Ada Nyepi, Saraswati dan Pager Wesi. Berikutnya ada apa ini? Buddha. Kalau Buddha, tempat peribadatannya apa? Wihara. Kitab sucinya Tripitaka. Terus hari besarnya ada hari Waisak. Ya. Nah, ada Waisak. Ini adalah terus ada lagi yang Konghucu. Konghucu. Kitab sucinya ada Sisu Wujing. Ada Sisu Wujing. Ya. Sisu Wujing terus apa tempat ibadahnya ada di Klenteng. Dan nah, hari besar keagamaannya ada Cap Gome, ada Imlek. Berikutnya, loh ini adalah pemuka agamanya, kepalanya gundul gitu ya. Begitu ngawur. Itu kan memang gundul Mas Royan. Ya belah. Begitu gak ada toleransi. Iya. Selanjutnya ada kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman sini, ayo diperhatikan. Ini nanti pasti keluar ya, keluar di latihan soal. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Bu, boleh dicatat? Boleh. Boleh dicatat di buku tulisnya. Kerjasama itu apa? Kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah pengertian kerjasama. Lalu manfaat kerjasama itu apa saja? Ada yang tahu manfaat kerjasama itu apa? Tahu siapa? Mas Fadil apa? Lebih mudah. Pekerjaan lebih mudah. Meringankan pekerjaan. Jadi nak, Bukil ulangi sekali lagi di pertemuan yang kemarin. Jadi kalau segala sesuatu jika dikerjakan secara bekerja sama atau dikerjakan secara bersama-sama, itu akan meringankan pekerjaan. Ingat ya, pekerjaan yang dilakukan secara kerjasama ini tidak berlaku pada mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah ini maksudnya apa? Tugas individu. Jika kalian mendapat tugas individu dari guru, itu ya berarti harus mengerjakan sendiri. Kecuali kalau tugas itu tugas kelompok, baru harus dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai.
Siapa yang sudah pernah piket ataupun kerja bakti di lingkungan rumah atau sekolah? Saya. Itu kerja bakti atau piket, kalau kalian kerjakan bersama-sama, itu pasti lekas selesai. Itu pekerjaan menjadi ringan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Sekarang bayangkan atau bandingkan jika kalian membersihkan sendiri. Pasti kan tidak selesai-selesai ya. Berarti pekerjaannya semakin berat. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Loh, itu loh gambarnya. Kayak tuyul 2. Berikutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama. Nah, ini ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan masyarakat. Loh, itu ada di sekolah, Bu. Itu sedang mengerjakan tugas, Bu. Iya, tapi ini adalah tugas kelompok. Bu, tapi yang kerjasama di masyarakat kok gambarnya kayak beneran gitu. Iya, itu kerja bakti itu ya. Orang beneran itu. Masa orang bijuk-bijuan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya ada piket kelas, memberikan sumbangan, dan mengerjakan tugas kelompok. Ya, yang kedua ada kerjasama di lingkungan rumah atau masyarakat. Contohnya seperti ronda, kerja bakti, gotong royong. Sekarang bayangkan kalau misalkan ronda malam itu tidak ada kerjasama, maksudnya ronda sendiri-sendiri. Terus nek ada pencuri, enak wis karek ditutuk ngono ambek pencuri nih, ya. Jadi kalau ronda malam itu harus ronda bareng-bareng biar gampang menangkap pencurinya. Atau menangkap hantunya. Iya, ada yang berani menangkap hantu? Saya. Enggak. Iya, sama Bu Kilu juga enggak berani kok. Berani, Bu. Tinggal baca doa di depan dia hilang. Iya, pinter. Mas Juna hebat, tinggal baca doa, doa apa yang dibaca. Doa sebelum makan juga enggak apa-apa ya Mas Juna kalau menangkap hantu. Ya, banyak. Doa dengan ikhlas. Nanti hantunya diajak makan sama-sama ya. Berikutnya di sini ada tradisi. Nah, untuk tradisi bisa kalian buka di halaman 100 di buku paketnya. Tematik ya. Iya dong, masih tematik. Di halaman 100. Sudah. Nah, di sini ada tradisi. Tradisi itu apa sih? Tradisi adalah kebiasaan leluhur yang dilakukan secara terus-menerus dan turun-menurun sampai sekarang. Maksudnya di sini adalah tradisi itu kegiatan atau kebiasaan dari orang-orang sebelum kita, dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang yang masih terus dilakukan. Nah, ini ada gambarnya. Kira-kira ini gambarnya orang ngapain ya ini? Orang kenduren. Kenduren itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya kenduri. Nah, ini apa ini ya? Gambar apa ya? Iring-iring. Ya. Ya. Menikah. Menikah. Nah, tradisi ini di dalam masyarakat Jawa ada apa saja ya? Yang pertama ada upacara ngeruat. Upacara ngeruat itu upacara yang bertujuan menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga.
Itu namanya ngeruat. Misalkan gini, misal kalau orang zaman dahulu itu kalau mempunyai anak laki-laki hanya satu-satunya, itu nanti pada saat khitan itu diruat. Dengan cara apa? Nanggap wayang. Jadi nyewa wayang, wayangnya itu disuruh main di tempatnya yang sunat tadi. Terus kalau menikah juga ngeruat. Nah, itu fungsinya apa? Bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Takutnya kalau tidak diruat, itu ada bahaya yang mengancam keluarganya. Tapi tradisi ini mitos atau tidak, kita juga tidak tahu ya. Yang kedua, upacara tedak siti, atau kalau dalam bahasa Jawa mudhun lemah. Upacara tedak siti ini menurunkan bayi ke tanah agar menjadi sehat dan kuat. Maksudnya bayi diturunkan ke tanah, duduk bayi yang sudah keluar dari perut ibu lalu ditaruh tanah, bukan loh ya, bukan seperti itu. Engkau bayi ini sek cuwilik sek lalu sama ibunya langsung ditaruh di tanah, bukan ya nak. Tapi bayi yang kira-kira usianya ya kira-kira 7 bulan atau 6 bulan gitu ya, 8 bulan itu kalau sudah bisa berdiri tegak itu baru diturunkan ke tanah. Biasanya tedak siti itu ya sama ada kenduren-kendurennya seperti itu, kenduri, bancaan. Berikutnya upacara kenduri. Nah, upacara kenduri ini memperingati meninggalnya seseorang. Tapi kenduri ini tidak identik dengan meninggalnya seseorang saja. Tapi juga kadang turun tanah, juga ada kenduren. Terus kalau mau menikah juga ada kenduren. Kenduren ini juga bisa untuk memperingati meninggalnya seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000, ke-setahun. Lalu upacara menolak hujan oleh pawang hujan yang berhubungan dengan perayaan yang dilakukan. Misalkan tetanggamu ada yang mau menikah, mau rame-rame resepsi. Nah, itu biasanya memanggil pawang hujan untuk menolak hujan. Biasanya begitu ya. Nah, ini ada gambar-gambar ritualnya. Nah, ini gambar yang kedua, ini gambar tedak siti. Berikutnya tradisi masyarakat Bali. Nah, di sini yang pertama ada upacara pemotongan gigi yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Jadi giginya ini dipotong, nggak dicabut ya, tapi dipotong. Potong mana Bu? Apa? Dipotong pakai apa? Dipotong pakai apa? Pakai pisau paling dikekir gini, ngekek gitu paling. Nanti kena ini. Yang kedua ada upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat atau jenazah. Dan yang ketiga tradisi pemakaman di desa Trunyan, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar, tetapi diletakkan di atas tanah. Jadi di desa Trunyan ini ada pohon trunyannya. Pohonnya itu bau harum sekali, sehingga jenazah-jenazah manusia yang sudah membangkai dan sudah menjadi tengkorak itu tidak bau, karena baunya sudah terserap sama baunya pohon trunyan tadi. Jadi di sana itu kemeleler, apa ya bahasa Indonesianya kemeleler itu? Kayak bergeletak kan ya juga ditata. Oke, berikutnya yaitu nah ini pemotongan gigi. Ini ada di Bali, ini Ngaben, sama ini di Trunyan.
Berikutnya, tradisi masyarakat Dayak, upacara pemakaman jenazah masyarakat Dayak. Nah, ini jika seseorang sudah meninggal, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan kedua. Nah, ini setelah dimakamkan, lalu jenazahnya diambil, nanti bentuknya seperti ini. Nah, Angkora baru pertama kali lihat. ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Wah, nanti ada videonya, Ta. Oh, dijawab apa, Bu? Hah? Oh, Bu. Oh, dijawab apa, Bu? Ada apa enggak? Tidak ada. Kalau di Jawa, kalau sudah dimakamkan, ya sudah dimakamkan aja. Tidak diambil-ambil lagi. Oke, karena waktunya sudah habis. Nah, ini nanti jika ada pertanyaan, boleh WA Bu Kilu. Oh, Mas Juna tanya. Oke. Oh, Bu, tadi itu motong giginya Kameranya itu sambil dinyalakan ya. Sebentar, Mas Juna. Kameranya sambil dinyalakan. Iya, Mas Juna. Tadi itu tradisi atau kebiasaan kok perempuannya diginiin, Bu. Kasihan Bu lihatnya. Yang mana? Yang mana? Tradisi Bali atau Oh, itu pemotongan Potong gigi gigi. tadi loh, Mas Juna. ya Bu, fotonya kasihan. pantun. Oh, iya. Ya, itu tradisi pemotongan gigi. Jadi giginya dipotong. Iya? Bu, yang dimaksud potong gigi itu gimana? Yang gimana? Giginya sini, Nak, dipotong. Nggak tahu Bu Kilu pakai alat seperti apa motongnya? Jadi, Bu. Sebentar, ini jangan main chat-chat dulu ya. Bu Kilu mau screenshot dulu karena waktunya sudah mau out. Oke, Bu Kilu minta fotonya sebentar. Jangan main chat dulu ya, nanti fotonya temennya nggak kelihatan yang bawah. Aduh. 1, 2, aduh, sebentar ya, jangan main chat dulu ya, anak cantik, anak manis, anak ganteng. Kasihan temennya yang posisinya ada di bawah nggak kelihatan. 1, 2, 3. Bentar. Bentar ya. Satu lagi. Satu lagi. 1, 2, Mbak Mia kameranya. 1, 2, 3. Pinter. Oke, ada yang ditanyakan? Bu, katanya cewek pantun. Oke, yang cewek pantun. Siapa yang mau? Sebelum Buti, yuk. Cowok lagi, cowok. Besok cowok lagi gantian. Ayo. Kurang 1 menit. Mbak Kanaya. Mbak Sivana, Mbak Vika. Nggak bisa. Nggak bisa. Mbak Sivana. Mbak Vika, Mbak Vika. Nggak bisa. Mbak Syafa. Mbak Kalia, Mbak Nauli, Mbak Sabrina. Wes, pokoknya yang perempuan kalau nggak ada. Oh, Mbak Sivana. Ayo Mbak Sivana silakan. Aisyah Sila. Jalan. Bu, bener, Bu. Nggak dengar, ulangi lagi. Dan ke kota dan jangan lupa minum kopi bubuk. Terima kasih kuucapkan pada guruku Bu Kilu. Cie, mantap. Nanti pantunnya ditulis di grup ya. Di grup teman-teman itu juga enggak apa-apa. Untuk Mas Juna mau pantun juga. Ayo Mas Juna.
Enggak, Bu. Enggak. Bu Kilo Apa punya dong? pantun kenapa enggak buat satu kelas? Cuman gitu. Bikin baper pantunnya Ziva, wasik. Oke, kalau ada waktunya Bu Kilo lagi, hari Kamis kalau enggak salah, besok enggak ada. Hari Kamis siap-siap yang laki-laki ya. Mas Royan sudah, habis itu yang laki-laki. Boleh Mas Akio, boleh Mas Juna, Mas Fadil, Mas Reza juga enggak apa-apa. Yang lainnya juga boleh, Mas Faris, Arya, Mas Bara, boleh semuanya ya, Mas Rehan juga. Dan yang belum begitu panggil juga siapkan buat anak laki-laki ya. Untuk hari pertemuan berikutnya. Oke, silakan membaca hamdalah terlebih dahulu. Oke, Kilo akhiri, jangan lupa tetap mengisi presensi tematik, tetap mengisi monitoring, dan mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Boleh leave.